Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam salam pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Lalu tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya." Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?
Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian dari hadapanmu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Abraham adalah manusia yang dipilih Allah untuk menerima janjinya, yaitu dari Abraham akan muncul suatu bangsa yang besar. Dan dari firman Tuhan yang kita gumuli beberapa hari ini, menunjukkan betapa intimnya relasi yang terjalin antara Tuhan Allah dengan Abraham. Keintiman atau kedekatan relasi antara Tuhan Allah dengan Abraham berdampak pada 2 hal bagi Abraham sendiri. Yang pertama, kepada Abraham dijanjikan lahir seorang anak sebagai ahli waris janji Tuhan Allah, meskipun Sarah dan Abraham sudah tua. Bahkan Sarah dikatakan sudah mati haid. Ayat 14 menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan Allah sanggup melakukan itu semua bagi orang yang hidupnya berkenan dan menjalin relasi yang intim atau dekat dengan Dia. Dan yang kedua, kita melihat pada perikop selanjutnya bahwa Tuhan Allah tidak tahan untuk menyembunyikan isi hatinya tentang Sodom dan Gomora kepada Abraham. Pada akhirnya, Tuhan Allah mengungkapkan apa yang Ia rencanakan bagi kedua kota itu. Allah mengingat bahwa melalui Abrahamlah keselamatan bagi bangsa-bangsa akan terjadi. Oleh karena itulah Tuhan Allah menghargai keberadaan Abraham dan mengutarakan rencananya atas Sodom dan Gomora. Di sisi lain, Abraham yang menyadari tugas dan perannya sebagai pribadi yang dipilih Tuhan, ia berusaha bersyafaat bagi Sodom dan Gomora di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum kota itu. Kita melihat bahwa kemurahan hati Tuhan Allah yang mengungkap rencananya bagi Sodom dan Gomora disambut dengan kesadaran dan keberanian Abraham untuk memintakan keselamatan bagi Sodom dan Gomora.
Dan itu hanya bisa terjadi bagi orang yang hidupnya dekat dan berkenan kepada Tuhan. Maka dengan firman Tuhan pagi ini, mari kita belajar. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Karena relasi yang intim bersama Tuhan tidak hanya membawa kebaikan untuk kita nikmati seorang diri, tetapi ternyata keintiman kita dengan Tuhan membawa kebaikan, bahkan keselamatan bagi banyak orang. Kita dipilih dan dipakai Tuhan, tidak untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan seorang diri, tetapi membaginya bagi setiap orang yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyadari betapa Engkau melalui kami merindukan banyak orang diperkenalkan kepada Engkau, bahkan diselamatkan di dalam Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjalin relasi dan kedekatan Bapak, Ibu, yang dan intim Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga sunat, melalui keintiman tentu itulah hal ini Tuhan tidak asing lagi terus bagi kita. menggunakan kami, Sunat memakai kami adalah sedemikian tindakan rupa mengerat untuk kulit mendatangkan katan kebaikan, laki-laki membagikan yang kemurahan dilakukan Tuhan, oleh Abraham serta dan mengabarkan keturunannya, cinta kasih bahkan Tuhan sampai bagi sekarang banyak orang. Kami melakukannya. menyerahkan aktivitas Mari kami kita sepanjang hari lihat ini. makna Kiranya Tuhan di balik menyertai sunat dan itu memberkati sendiri. kami. Di dalam Sejak nama awal, Tuhan kami Yesus hal Kristus, itu atau kami sunat berdoa. dilakukan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia.